Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Alul Asmi, NIM 20552110081 dari kelas 3C Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunajaya Madura. Oke, di sini saya akan menganalisis industri pembuatan pilar rumah, lisplang dan bis beton UD Apollo 99 dengan 4 tools analisis sosial, yaitu social mapping, diagram Venn, food basket, dan matrix scoring. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak videonya. Oke, yang pertama ialah social mapping. Social mapping merupakan suatu metode yang dipakai untuk melihat relasi dan interaksi yang menyajikan dalam bentuk peta, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan lingkungan. Oke, langsung saja social mapping dari usaha dagang Apollo 99. Usaha dagang Apollo 99 merupakan salah satu industri yang bergerak dalam bidang bahan konstruksi bangunan, khususnya pembuatan lisplang, pilar, dan gorong-gorong atau bis beton. Industri ini berada di Dusun Sumber Gondang, Desa Sumber Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Industri ini memang terletak sedikit jauh dari pusat kota Lamongan, namun akses pada jalan industri ini sangatlah mudah sebab lokasi tempat produksi dan juga pemasarannya berada di tepi Jalan Raya Songowareng Tanjung yang merupakan jalan raya yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Oleh karena itu, lokasi dari industri ini sangatlah strategis. Industri ini merupakan industri turun-temurun dari orang tua sang pemilik saat ini, dan untuk saat ini sudah sampai ke generasi kedua. Industri ini mulai bergerak dan berkembang pada era tahun 2000-an, sekitar tahun 2001 sampai dengan 2003. Awalnya, industri ini hanya sebuah toko bangunan yang memasarkan bahan bangunan seperti semen, pasir, batu bata merah, besi, dan lain sebagainya. Namun, dengan seiring perkembangan zaman dan melihat tingginya angkat minat masyarakat Sumber Gondang dalam hal pembangunan serta saran dari masyarakat sekitar, akhirnya sang pemilik mengembangkan usahanya. Dari yang hanya menjual bahan-bahan konstruksi saja menjadi tempat produksi yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sumber Gondang dan sekitarnya. Di masa awal merintis, tempat ini hanya memproduksi pilar rumah sederhana dengan 2 karyawan saja. Karyawan tersebut diajari secara otodidak oleh sang pemilik dengan menggunakan contoh model pilar yang didapat dari luar kota. Akan tetapi, seiring dengan banyaknya peminat dan permintaan pasar, akhirnya si pemilik mulai mengembangkan produksinya dengan
produksi lisplang dan bis beton. Dan untuk saat ini, UD Apollo 99 sudah memiliki 11 karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar lokasi produksi dengan 8 karyawan di tempat produksi, 2 karyawan yang bertugas mendistribusikan dan mengantar produk ke toko-toko reseller dan konsumen yang memesan produk tersebut, serta 1 karyawan yang bekerja di toko sebagai admin. Dalam proses memproduksi lisplang, pilar, dan bis beton tersebut, Pak Andi selaku pemilik industri memiliki relasi interaksi dengan berbagai pihak. Pihak pertama merupakan para pengepul pasir dari daerah Malang, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pihak kedua merupakan para pemilik toko bangunan yang ada di Kecamatan Blolo ataupun di luar Kecamatan Blolo yang menjadi reseller dari industri ini. Selain menjadi agen dari produk yang dihasilkan, industri ini juga menjadi reseller dari agen toko bangunan yang ada di pusat kota Lamongan yang menyuplai produk lain yang akan dijual di toko sebagai pelengkap dari produk yang dihasilkan oleh industri ini. Selain itu, untuk beberapa bulan terakhir, industri ini juga telah membangun relasi dengan institusi seperti sekolah, desa, dan kecamatan untuk menyuplai produknya guna proyek pembangunan sarana dan prasarana yang ada dalam institusi tersebut, seperti membuat toilet sekolah, memperbaiki balai desa, kantor kecamatan, perbaikan jalan dan gorong-gorong, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari lokasi industri, tempat distribusi, pemasaran, dan relasi yang telah dimiliki oleh industri pembuatan pilar, lisplang, dan bis beton ini sangatlah strategis dan cukup baik, serta mampu bersaing dengan industri yang ada di pusat kota Lamongan yang bergerak di bidang yang sama. Meskipun tidak berada di pusat kota Lamongan, industri ini memiliki akses jalan yang bagus dan mudah dijangkau, sehingga industri ini sangatlah strategis dalam mendistribusikan dan memasarkan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk kedepannya, industri ini dapat berkembang lebih baik lagi. Yang kedua ialah diagram Venn. Diagram Venn merupakan tools kedua setelah social mapping yang digunakan untuk melihat pola relasi dalam industri yang kemudian dapat diketahui permasalahan yang terjadi dalam industri tersebut. Setelah digolongkan berdasarkan lingkaran diagram Venn, permasalahan yang menjadi skala prioritas pada industri ini ialah bahan baku pasir. Pasir menjadi bahan baku utama yang terpenting dari setiap proses produksi. Kualitas dari pasir yang digunakan juga akan mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan. Menurut salah satu karyawan di bagian produksi, penggunaan pasir yang kurang bagus juga akan menyebabkan hasil yang kurang maksimal, seperti rapuh dan sulit kering. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kualitas dari produksi industri ini. Kemudian dengan adanya pandemi dan PPKM membuat pemilik tidak dapat memperoleh bahan baku pasir yang bagus seperti sebelum pandemi berlangsung. Hal tersebut berimbas pada keterlambatan dan proses produksi yang sempat berhenti sejenak. Yang kedua, keterbatasan modal. Pada awal masa pandemi COVID-19, sekitar bulan April hingga Mei, pemilik sempat mengalami keterbatasan modal akibat sepinya pembeli atau peminat dari produk yang dihasilkan. Namun, pemilik tetap melakukan proses produksi dari produk tersebut dengan ketentuan hanya melayani permintaan dari toko-toko yang menjadi reseller dan pesanan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga ialah inovasi dari model pilar dan lisplang rumah yang baru. Seiring dengan berkembangnya zaman dan banyaknya pesaing, inovasi model pilar dan lisplang rumah yang baru itu sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan agar produk yang dihasilkan oleh industri dapat bersaing dengan produk-produk yang ada di pusat kota Lamongan dan sekitarnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik, menerangkan bahwa industrinya ingin membuat model baru, akan tetapi diperlukan waktu untuk membuat model dan kemudian dipraktekkan ke karyawannya, serta model pilar dan lisplang yang sudah ada
belum habis terjual sehingga beliau mempertimbangkan lagi terkait inovasi model pilar dan lisplang yang baru. Namun, industri ini tetap menerima request model pilar dan lisplang dari konsumen. Yang keempat, teknik pemasaran produk melalui e-commerce dan proses distribusi produk ke pusat Kabupaten Lamongan atau Lamongan Kota. Dari hasil penelitian yang dilakukan, teknik pemasaran produk yang dihasilkan dari industri ini masih secara offline, yaitu hanya dijual di toko dan dari mulut ke mulut saja. Pemilik memaparkan bahwa industrinya belum berani memasarkan secara online dengan target konsumen di wilayah sekitar Lamongan Kota karena proses pendistribusian atau pengiriman produk yang jauh dikhawatirkan produk akan mengalami kerusakan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara lokasi industri dengan Lamongan Kota sekitar 50 km, sehingga pemilik belum berani mengambil tantangan tersebut. Kemudian cuaca atau iklim yang tak menentu. Cuaca juga menjadi permasalahan dalam industri tersebut. Seperti halnya pada waktu musim penghujan, yang mana hujan tidak bisa diprediksi datangnya sehingga proses pengeringan menjadi lama. Belum lagi ketika hujan deras disertai angin yang dapat merusak produk yang telah dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena tempat penjemuran belum memiliki atap yang transparan seperti rumah kaca sehingga proses penjemuran dipengaruhi oleh cuaca. Selain itu, kedisiplinan para karyawan juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Selain bekerja pada industri tersebut, karyawannya juga bekerja di sawah masing-masing. Karena notabene masyarakat ialah para petani yang menjadi karyawan di industri tersebut. Oleh karena itu, jam kerja daripada karyawan tidak teratur dan terjadwal. Oke, yang ketiga ialah food basket. Food basket merupakan tools ketiga dari analisis sosial yang bertujuan untuk melihat pola konsumsi dari sebuah industri. Dalam industri pembuatan lisplang, pilar, dan bis beton ini, konsumsi yang dibutuhkan ialah modal. Tambahan modal menjadi kebutuhan dengan skala prioritas. Sebab dengan penambahan modal tersebut dapat melengkapi kebutuhan konsumsi yang lainnya, seperti pembelian bahan baku dengan kualitas yang bagus, menambah alat produksi, serta memberi gaji dan tunjangan bagi karyawannya. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku menjadi kebutuhan konsumsi selanjutnya. Kualitas dari bahan baku tersebut mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dihasilkan. Bahan baku yang dibutuhkan meliputi pasir dan semen. Konsumsi lainnya ialah mesin produksi atau molen. Produk industri ini hanya memiliki satu mesin saja untuk 3 jenis produk yang dihasilkan. Dengan setiap produknya memiliki adonan semen yang berbeda-beda. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan mesin molen sebanyak 1 buah lagi untuk meningkatkan hasil produk yang dihasilkan dengan tepat waktu dan proses produksi bisa lebih cepat lagi dan tidak saling menunggu untuk menggunakan mesin. Selain modal, bahan baku, dan juga mesin, pola konsumsi yang lainnya ialah gaji. Gaji karyawan menjadi pola konsumsi industri, sebab pemilik harus membayar tenaga para karyawan dengan sistem berapa banyak produk yang telah dihasilkan. Gaji tersebut diberikan setiap minggunya, yaitu pada hari Kamis. Oke, yang terakhir ialah matrix scoring. Matrix scoring merupakan tools keempat dalam analisis industri yang saya gunakan. Metode ini tidak hanya melihat skala prioritas saja, akan tetapi juga lebih kepada kebutuhan yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam wawancara kemarin, saya memberikan penilaian nilai dari skor 1-5 dengan 1 skornya memiliki nilai persentase sebesar 20% untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh industri ini. Oke, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya tampilkan di layar, skor nilai tertinggi ditunjukkan untuk permasalahan keterbatasan modal dan juga sulitnya akses mendapatkan bahan baku pasir dengan kualitas yang bagus. Kedua permasalahan tersebut mendapat skor tertinggi yaitu 5. Keterbatasan modal dan juga
bahan baku pasir menyebabkan industri ini sulit untuk menyanggupi permintaan daripada konsumen. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu biaya produksi mendapatkan skor keempat. Karena untuk memenuhi permintaan dari konsumen dibutuhkan tambahan alat atau mesin produksi agar proses produksi berjalan dengan cepat dan permintaan konsumen jadi dengan tepat waktu. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu kedisiplinan karyawan yang juga mendapatkan skor 4. Kemudian pengembangan inovasi model pilar baru juga mendapatkan skor 4. Hal tersebut dikarenakan inovasi terhadap model-model yang baru akan mempengaruhi minat dari konsumen. Permasalahan keenam yaitu cuaca dengan skor 3. Karena perubahan cuaca mempengaruhi proses produksi, lama atau tidaknya dalam proses penjemuran. Dan permasalahan yang terakhir ialah teknik pemasaran produk secara online yang kemudian mendapat skor 2 karena keterbatasan pengetahuan akan teknologi dan resiko dari pemasaran secara online. Setelah penilaian scoring dari permasalahan di atas, maka dapat disusun saran-saran untuk mengatasi atau memberi solusi atas permasalahan yang terjadi. Untuk permasalahan yang pertama ialah keterbatasan modal dapat diatasi atau diberi solusi berupa menaikkan harga jual dari produk tersebut. Kenaikan harga produk tersebut tentu saja dibarengi dengan kualitas produk yang lebih baik lagi agar konsumen tidak kecewa. Selain itu juga bisa dengan sistem PO atau pre-order di mana konsumen dapat memberi DP 50% terlebih dahulu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua ialah bahan baku pasir. Kesulitan akses dan keterlambatan datangnya pasir yang bagus dari luar kota mempengaruhi hasil produksi. Seperti di saat PPKM berlangsung kemarin, bahan baku pasir terlambat datang sehingga pemesanan produk dari konsumen juga tidak tepat waktu. Kemudian permasalahan biaya produksi dapat diatasi jika terdapat penambahan modal pada industri. Kemudian, permasalahan kedisiplinan karyawan dapat diatasi dengan memberikan sanksi atau membuat perjanjian terkait jam kerja agar para karyawan juga dapat membagi waktunya dengan pekerjaan di sawah. Kemudian, permasalahan industri terkait inovasi model baru bisa dipecahkan dengan mencari contoh model atau corak inovasi model yang baru di internet dan kemudian diterapkan pada proses pembuatan. Litbang kemudian meminta pendapat dari konsumen atau masyarakat terdekat mengenai desain corak pilar dan litbang yang baru. Desain, pola, dan corak pilar tersebut akan mempengaruhi pemasaran produk dari industri. Dan untuk memecahkan masalah cuaca bisa diantisipasi dengan pembangunan tempat penjemuran produk yang sudah jadi dengan menambahkan atap transparan agar ketika hujan produk yang belum kering tidak rusak oleh hujan. Dan untuk permasalahan yang terakhir ialah teknik pemasaran secara online bisa diatasi dengan mulai memasarkan produk melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya agar masyarakat dari luar kecamatan Blulu dapat mengetahui produk yang dihasilkan dari industri ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait analisis industri dengan menggunakan 4 tools analisis sosial yaitu social mapping, diagram Venn, food basket, dan juga matrix scoring. Jika ada salah kata maupun kurang berkenan di hati penonton semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.